Perlu belajar emang. Perlu belajar. Gue termasuk lah ya masih di sosial media, karena kan sosial media orang 2001 ya kan. Itu kayak mereka sekarang tuh banyak kayak Discord aja buat lamaran pekerjaan. Dulu kita Discord buat main bareng. Iya, kita. bener. Iya. Mabar. Taunya Sekarang kalau buat kerjaan ya LinkedIn doang ya. Sekarang harus belajar apa? Discord tuh jadi community, mesti belajar pakai soundboard. Mesti Jadi kayak belajar music director ini, kayak klip- DJ. clipper. Aduh, gila men. Sosial media sih cepet banget ya berubahnya. Iya. Oh iya, bener sih. Dari gue yang tahun 2017 konten sih, ini semua kan kagak ada. Iya. Ya. Taunya gue cuma posting OOTD di 2010 nyampe 2020 kan ya gitu-gitu aja, paling nambah Instagram ya udah post foto. Iya. YouTube ya dari dulu sampai sekarang sebenarnya jalan-jalan aja. Sekarang kayak ada sistem stream, diambil klip, ada clipper. Iya. Nanti ada Tapi sejak kapan sih ada si clipper itu? Nah, itu tuh sebenarnya kayak taktik orang luar dah awalnya pertama kali. Oh, kreator luar Yang pertama kali dari kayak mungkin zaman-zaman Kai Senat gitu-gitu kali ya. Gue gak familiar lagi gue. Aduh. Wah, ini perlu lu perlu berguru sama gue sih berarti ini kalau begini-begini nih. Ngapa kita pelan-pelan. Ternyata age gap ini real. Real. Akuin nggak tau Kai Senat tuh. Nggak tahu. Tapi kalau gue sebutin mungkin lu juga ada yang gue tau lu nggak tahu mungkin. Pasti. Apa tadi Kaisana tuh YouTube atau live streamer? Live streamer, oke. Live streamer. Oh, soalnya kalau ngomong konten kreator sama streamer tuh beda juga ya? Agak beda jalurnya. Agak beda ya? Kayak MrBeast kan VOD kan hitungannya, offline, direkam dulu, record, diedit, baru Ya, upload. Konten gitu jadinya kan dia kan? Iya, kalau ini gua bagi link ya, nanti kalau mau post atau apa buat live-nya. Sabar. Kita jadi semua komennya ada di layar ini. Oke. sebenarnya bisa di situ juga sih, cuma biar kalau ini nggak kelihatan. Oke. Gua mau. Malam bos, halo om. Halo. Crystal Black belum jadi guys, sabar ya, bikinnya kan lama tuh dia MTO. Akuin influencer fashion paling gokil awal-awal. Awal-awal. Ya kenapa awal-awal doang? Akhirnya kenapa? Kok awal-awal doang? Di situ saya perlu bercermin ya. Komennya agak jahat, kok awal-awal doang? Kacau nih. Viewer gua nih baru awal udah nggak sopan. Parah. Hello Hirako. Ada yang nyapa gue. Halo Aquin. Banyak banget yang request ke gua kemarin tuh. Aquin siapa? Aquin ini fashion content creator juga, sama seperti Lukas kan. Betul. Ini gua pakai ChatGPT dulu untuk bikin thumbnail. Nah, ini ribet nih. Ini salah. Jadi kalau live nggak usah terlalu kayak formal. Ini biarnya ngalir gitu nih, bro. Kita jawabin dulu. Kayak gue akan menjadi diri gue sebisa gue. Iya. Sekarang orang butuhnya authenticity. Oke, kalian akan melihat Queen yang real. Salah nunjuk kan? Gue nunjuk malah ke sini. Kamera. Ini cuma baca doang. Itu buat baca komen doang. Oke. Kebiasaan kan kayak ada webcam di. Tuh sapa tuh. Halo semuanya. Halo Jojo Call. Siapanya Siska Call kah dia? Bukan 5.000 Jojo Call. Bener ya, Call sama lagi. Iya, makanya. Coba pakai topi juga Kas, katanya biar serasi. Nggak usah disama-samain gitu dong. Kan gue di rumah gue sendiri. Bener juga. Ngapain topi ya? Topian rapi amat. Welcome kok, enjoy live stream. Ya, tuh di welcome tuh. Terima kasih, thank you. Di welcome tuh. Terima kasih. Jadi kok akuin akhirnya 2 konten kreator outfit favorit gue collab. Mantap. Nah, tapi terima kasih. Banyak banget yang minta request. Mungkin masa sih? Iya, karena mungkin kalau misalkan kalau lu sendiri kan mungkin bener-bener orang cuma bisa ngeliat lu dari konten lu yang lu upload kan. Kalau gue kan kayak misalkan live ini, jadi orang pengen tahu mungkin kayak di luar fashion nih, lu tuh orangnya kayak gimana gitu. Gue rasa sih gitu. Kan maksudnya kan kalau kayak lu dulu kan paling orang cuma liat ini fashionnya keren segala macam, cuma lu mungkin nggak banyak komunikasi yang kayak gini nih, kayak nyapa-nyapa gitu, orang penasaran mungkin. Walaupun ngomong di konten tetap beda ya, kalau ini kan langsung gitu, interact beda sih. Gitu. Ini interact, jadi kayak bisa
di luar fashion gitu. Karena ngobrol tuh udah aneh-aneh, kayak kemarin tuh konten gue bisa kayak main Omegle gitu. Oke. Udah aneh banget. Oke. Tapi ada aja deh orang di luar konten melihat gue asli ketemu langsung. Gue kan belakangan transuman terus ya. Jadi ketemu aja followers di kereta gitu. Terus jadi ngobrol berapa stasiun sampai dia turun Tapi gitu. sebenarnya enak deh kalau lu suka naik transum. Berfashion kan maksudnya jadi kayak berguna gitu. Ya nggak sih? Karena lu bisa iya, jadi kalau gue berguna. tuh kadang kayak kemana-mana kan misalkan terutama BSD lu tetap transum. BSD-nya. Maksudnya kalau ke Sekitar Jakarta. BSD. Oh, ke Jakarta justru pasti transum karena di tempat tinggal gue tuh ada stasiun kereta. Oh, deket ya sama Deket sama stasiun Jatake. Itu bener-bener di dalam hieranya, Kas. Iya, Jadi gue sekarang daripada gue nyetir 2 jam, pulang pergi Bener, 4 jam, jadi bener, mending bener. gue naik kereta. Kalau Iya. ke Jakarta, apalagi ke PI gitu Oh iya, enak kalau kan banget. depan udah tinggal ini ya. Dan acara-acara fashion kan mostly di situ kan, PI, GI, PS, Iya, NC gitu, iya. situ-situ doang gitu. Jadi Tapi fashion kalau lu practicable maksud gua, kayak beneran emang buat jalan-jalan. bener jadi real kali ya, karena nih yang gue pakai nggak cuma buat konten doang, Nggak loh. buat foto doang Nggak gitu. cuma buat foto doang, tapi bener-bener gue pakai bahkan naik kereta gitu. Iya. Transuman bukan naik mobil juga. Tapi Tuh. kalau keliling BSD-nya ya naik mobil. Tapi lu legend di sini nih, 4 cara style kapan upload Ya, lagi? jadi pacara style itu tuh segmen YouTube Iya, gua. gua tahu. Itu salah satu lu YouTube kan ramenya di situ kan, pacara Betul, style itu. betul, heeh. Nah, tapi lu kenapa stop upload long form? Capek? Karena nggak sempet. Karena kan mencoba juggle buat gedein 3 platform ya sekarang ya. Iya. Di Instagram, TikTok, YouTube gitu. Dan memang pada saat Covid kan YouTube satu-satunya hal yang gue bisa lakuin. Instagram bosen dong kalau fotonya di apartemen terus Iya, gitu. iya. Kan kita kebiasaan OOTD tuh keluar cari spot gitu di Betul. saat itu kan. Di saat itu cari tempat spot bagus, foto. Iya, dan 2017 ya di Instagram itu kan yang satu-satunya hal yang kita bisa lakukan tuh hanya foto, Kas. Belum ada story. Belum ada story Belum dulu, ada bener. Instagram video, Bener. belum ada Reels apalagi gitu, belum ada semuanya. Dan Jadi, nggak ada algoritma dulu. kayaknya nggak ada deh. Nggak ada dulu. Jadi benar-benar yang kami lakukan hanya foto gitu, Iya. guys. Jadi bahkan orang-orang dulu tuh kalau foto niat kan cari backgroundnya yang misalnya plain kite, tahu kah Raifan plain kite itu tuh Tahu. dulu salah satu orang yang niat banget cari background yang setipe gitu. Jadi kalau ngelihat dia punya Jadi feeds tuh, satu sama fitsnya. iya, rapi banget feedsnya, geometriknya diatur semuanya gitu. Jadi karena tumbuhnya begitu, taunya gitu, pas lagi Covid ya gue mikir hal apa yang gue bisa lakuin di rumah ya, karena kan kita lockdown kan saat itu. YouTube jawabannya gitu, karena di YouTube kan orang banyak yang bikin kontennya di rumah doang gitu. Ya udah, jadi gue bikinlah salah satunya si 4 cara style itu. Tapi maksudnya sebenarnya kita ada switching gede banget ya sosial media ya. Menurut gue tuh banyak content creator juga banyak yang struggle tuh di situ, kayak after Covid tuh ibaratnya convert dari long form jadi short tuh tiba-tiba semuanya tuh. Iya, Nah, benar. lu ada yang menurut lu jadi susah, apa ya, kayak transisinya lu merasa ada yang susah atau lu nggak suka atau apa nggak pas transisi dari long form ke short? Karena pasti banyak yang kaget lah, maksudnya kan kayak Nico, gue bahkan tahu lu kan dari WS sebenarnya awalnya. Oh, Nah oke. itu buat kalian, ini aneh banget, gue tahu apa yang pertama kali Instagramnya itu dari WS. Oke. Kan Itu kapan? Udah lama atau? 2018. Oh ya sebelum Covid ya? Iya. Oh, lama banget Kan dulu WS kan suka fashion. Ya, sekarang enggak kah? Sekarang mah caur WS mah. Kacau. Dulu dia suka fashion dia juga bagus juga dulu Oke. WS. Nah, terus waktu itu kan kayaknya kenal lu dari IO ya atau dari mana ya? WS tuh kenalnya dari Arab. Dari deh Arab harusnya ya? deh. Ha-ha. Dari Arab. Nah, Arab kenalnya dari IO Dari dulu. IO. Gua IO, Arab MC. Nah, terus gue taunya ngeliat story-nya WS atau ngeliat postannya WS, gue baru tahu lu di situ. Oke. Nah, sama kayak WS, ampun. mungkin kayak Nico, itu kan konten kreator lama ya. Konten Itu kreator pun lama, mereka bener. juga transisi dari long form ke short form tuh juga Butuh adaptasi. Butuh adaptasi ya. Nah, tapi kalau dari lu gimana, kayak ada yang bingung apa nggak? Karena kebiasaan bikin video panjang ya, terus tiba-tiba disuruh bikin video 1 menit tuh bingungnya Iya, lebih. apalagi dulu cuma bisa 1 menit ya. Iya, sebelum Sekarang bisa 3 udah menit. bisa Iya, kapannya. sekarang. Heeh. Realnya ya, aplikasi realnya bingungnya tuh pas lagi dapet job misalkan. Nah. Brand suruh bikin, brand kasih brief misalnya Iya, gitu ya. iya, iya. Lu infoin highlight message-nya adalah ABCD gitu Iya, misalkan. iya, iya. Nah, gue tuh terbiasa ngasih highlight ABCD ke video 8 menit gitu. Jadi ketika disuruh squeeze Iya, highlight iya. yang sama, A, B, C, D, talking point sesama, disuruh squeeze 1 menit, gue merasa kesulitan tuh itu. Oh, kayak nyingkatnya kayak lu masih ada yang mau lu kayaknya, sampein gitu. Berarti kan kalau ada 4 talking points dalam 1 menit, gue cuma bisa ngomong 15 detik, 15 detik, 15 detik, 15 detik Benar, gitu. benar. Nah itu, gue kesulitan di situ sampai
pada awal-awalnya tuh banyak sekali brand yang suruh gua revisi. Revisinya itu disuruh pendekin. Panjangan, Karena gua Kak, selalu gitu. kepanjangan. Sampai akhirnya kayaknya brand ngerti kali ya kalau kayaknya Sequent emang ngomongnya banyak gitu. Jadi pasti Oke. kalau video 3 menit gitu. Tapi gue pribadi juga tipe yang gitu, gue paling nggak bisa kayak mensortir awalnya tuh. Semenit, makanya gue sebenarnya puji Tuhan banget adalah ketika TikTok itu, kalau lu perhatiin juga, lu pada perhatiin ya, gue tuh lebih nyaman pas ini TikTok udah bisa 3 menit ke atas. Ya. Nah, itu video gue kayak akhirnya bebas gitu. Karena susah, dan kalau gue pribadi juga video gue yang jalan itu justru yang sekarang tuh 8 menit gue tabraknya di TikTok Oh, gitu. oke, 8 oke, menit. oke, Jadi oke. kayak YouTube sebenarnya, cuma vertikal aja. Iya bener-bener. Karena kalau di short form menurut gue karakter gue nggak keluar, terus gue nggak bisa kayak apa yang mau gue sampein Nggak nggak tersampaikan. tersampaikan, karena gue bukan tipe yang kayak cuma kayak oh ya bareng selesai, gue nggak bisa gitu. Iya. Atau kalau kita lagi ngebahas satu topik, kadang-kadang tuh kayaknya ada topik yang memang nggak bisa disingkat gitu. Bener. Ada topik yang harus dijelaskan dengan penjabaran, dengan A, B, C, D baru dapet tuh satu topik gitu. Nggak bisa cuma di A-in doang langsung di apa namanya konklusikan di D, nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini ada yang namanya Saweria nih. Saweria. Gue nggak panggil kok nggak apa kan ya? Nggak apa-apa dong, panggil nama Akuin aja ya. Justru biar kalau- biar nggak ini, jangan biar nggak ada semakin jarak tua, gitu. Iya. Biar jangan semakin tua Ini gue. ada namanya Saweria. Jadi gue harus cek dulu nih masuk apa nggak nih notifikasi itu kan nggak masuk. Saweria ini apakah sesuai namanya sawer? Sawer, Untuk kasih betul. uang? Wah, ini dia yang saya Ini baru butuh keluar nih. nih. Sorry. Oke. Tuh langsung keluar tuh tadi error. Maaf. Nah ini juga nih gue isinya kalau ini gue cuma rekomendasi semua. Orang suka Orang suka merekomendasi ya. Oke, kita akan berikan yang Iya. kalian suka. Kita jawab pertanyaan pertama dulu nih. Bang, rekomendasi sepatu tempur untuk kuliah under 1 juta. Tergantung sukanya. Nah ini gue tuh sebel, tau gak kenapa saya? Gue bukan gak salah minta rekomendasi. Cuma Kurang spesifik iya, gitu ya. Mau lovers kah? Iya. Mau sneakers kah? Iya, Terus iya. lu itu ke kampus naik motor atau perlu jalan banyak kah? Iya, Lu sukanya yang gak stylenya kayak gimana? Kayak masalah kayak misalnya kita ngomong Faktornya banyak ya. Adidas Samba sama Air Force One sama-sama sneakers aja tipenya beda gitu Iya, kan. Jadi bener. gue mau rekomendasinya bingung Iya, gitu. iya. Hintnya dia tadi kan tempur ya. Tempur. Ya, oke. Converse. Kalau udah mau tempur nggak sih? Sebetulnya sih salah satu yang image-nya juga somehow dulu sepatu sekolah Iya, banget lagi. iya. Ini dia tadi sepatu tempur untuk apa ya? Kuliah. Kuliah ya? Oh, Nah, tadi- cocok dong. cocok ya, masih pelajar gitu. Soalnya Converse itu salah satu, kita ngomong Chuck Taylor berarti ya. Converse kan Taylor, banyak Chuck Chuck Taylor ya. Converse Chuck Taylor itu salah satu image sepatu yang semakin kotor, semakin keren. bagus. Iya. Kalau bersih orang nggak suka, makanya gue bilang kalau Nah. tempur ya either Vans atau Converse, Vans Yes. old school atau City gitu. Ya, itu kalau sneakers ya. Sneakers. Kalau di luar sneakers ada kepikir nggak? Kalau loafers kan dressy ya, kita kadang menjaga loafers kita gitu. Kita nggak mau kotor. Apa lu nggak gitu? Lu tipe Gua orang? nggak sih. Oh gitu ya. Gua nggak. Loafers tempur juga ya. Tempur. Jadi kalau gue pribadi mau sepatu apapun, kan banyak orang suka kalau beli misalnya sepatu kayak Jordan yang limited atau Disayang. apa, disayang. Ya, lu Menurut gue nggak? esensinya bukan itu, justru udah dipakai aja udah. Oh. Kalau oke, item oke, fashion oke. tuh untuk Oke, dipakai. oke. Gua- Oke. Timber gue tuh lihat kena air, kena apa. Tapi kan kalau timber sejatinya memang outdoor ya. Jadi Betul. memang untuk dikotorin. Bener juga sih. Tapi lovers gue tempur sih. Tempur Lovers juga gua ya. Tempur juga. Oh, gua oke pakai. oke. Tapi since udah ngomong nggak necessarily lovers, kalau leather shoes mau diajak tempur, yang internasional salah satu Doc Mart mungkin ya. Doc Mart. Tuh salah satu yang tempur. Tempur. Heeh. Nggak usah disayang-sayang gitu Iya, pakainya. lovers Oh lu sama- kalau ngobrol sama sneakerhead bisa tengkar kali ya. Sneakerhead jaga-jaga Air Jordan-nya. Oh iya, kayak gitu. Kalau sneaker sama tempur juga mah. Jangan deh. Kenapa? Ini contoh nih kalau sama kayak sama Akuin gitu ya kan kok citranya baik. Itu kalau mau ngajak ribut orang tuh kayak kok jadi kayak gue yang brengsek gitu ya. Enggak. Gue ada kelas gue tuh kalau orangnya kalau sama content creator ada class opinion gue nggak masalah. Selama kita gentle aja class opinion. Iya. Kayak misalkan Doc Mart Ada clash opinion sama saya? enggak. Kalau lu nggak ada, sama orang lain ada class opinion. Doc Mart itu kan sekarang build quality-nya udah nggak sebagus dulu dan Iya. itu true memang. Iya. Nah, cuma Doc Mart itu menurut gua oke sekarang build quality-nya nggak sebagus dulu. Cuma tergantung penggunaan juga kan. Yes. Nah, makanya kalau misalkan penggunaan lu bukan buat yang kayak hardcore, jalan jauh banget atau lu kerja di pabrik atau apa, menurut gua masih fine-fine aja. Nah, menurut gua itu lu beli Doc Mart juga bagus buat daily kan, kuliah dong mau ngapain Iya, sih? buat tempur, benar buat tempur. Dan accessible. Lu bisa cobain, tokonya banyak. Ya, ketersediaannya banyak. History-nya banyak gitu. Beli Nah, offline bisa, online bisa juga.
Betul. Nah, toksiknya fashion sekarang nih kalau lu nggak tahu, sekarang lu bilang mau punya Doc Mart aja bisa diserang. Karena Doc Mart mah overpriced, build quality-nya udah nggak handmade gitu-gitu Oh, sekarang. oke. Iya, Makanya iya, gue suka iya. tekenin kayak ya udahlah, kayak maksudnya nggak semuanya tentang itu gitu. Iya. Banyak sisi kan fashion itu. Betul. Sama betul. kayak kita misalnya fashion kayak ngapain sih pakai vest kan? Nah, orang kan suka banyak Ke rumah doang gitu ya. Iya, itu kan susah ya, kayak ya pengen aja, kenapa enggak? Iya, pengen aja sih. Tapi lu awal konten fashion gara-gara apa? Gara-gara emang gue suka fashion. Terus gue tahu nih kayak gue kayak cepat atau saat itu tuh gue masih kerja IO. Yang makanya gue bisa kenal sama Arab, sama Edozel gitu. Itu semua tuh MC IO, tuh. Guanya IO, mereka MC kan. Jadi pada saat gue masih kerja IO dari 2010 sampai 2017 tuh saat itu, gue tahu kalau one day gue mau deh terjun ke fashion karena gue emang suka, passionate gitu di fashion. Tapi gue nggak tahu mau ngapain. Saat itu kepikirnya tuh standar, punya clothing line kali ya. Oh, simple lah ya kayak pada umumnya tapi gitu. kan maksudnya pada saat itu tuh baju yang lu pakai nggak umum masalahnya. Sebenarnya kalau kita kalau sekarang jauh lebih berani lah orang-orang kita. Betul. Kita agree, kita ke bright spot kayak semuanya. Ya benar, Semuanya udah dandan. berani berekspresi. Ya, betul. Baju udah karakternya, ada yang Y2K. Dulu pas lagi gua ngonten 2016-17 tuh kalau gua ngonten di luar ya foto-foto OTD, orang tuh ngeliat gua bisa head turning, Kas. Iya. Iya kan bisa. Wajar Ini lu juga. nih. Ngeliatnya begini. Iya, wajar Sampai juga. lehernya kepelintir gitu. Wajar juga emang. Jadi seaneh itu gua saat itu. Nah. Kalau sekarang kan makin lumrah ya. Tapi kenapa lu nah itu dia pertanyaan gua, kenapa lu bisa suka pada zaman di saat itu fashion tuh belum sewajar sekarang? Apa yang membuat tuh kayak gue mau fashion nih walaupun orang lain gak ada yang suka fashion, gas? Kalau terjun ke kontennya sih sebenarnya aksidental juga ya. Karena saat itu kan gue kepikirnya bisnis kan berarti kan bikin distro karena waktu itu belum ada bahasa local brand tuh. Belum ada. Jadi kepikir kan kaos distro gitu, Blue endorse Tebet gitu. Kepikirnya gitu bikin kaos distro tapi kayak modal nggak ada, miskin, terus juga nggak ada kenal siapa-siapa di industri ini gitu, di industri fashion. Terus waktu itu mantan gua kayak kamu tuh cocok jadi model gitu dia bilang. Udah deh nggak usah macem-macem gue bilang. Kayak kita mau merit nanti segala macam gitu, realistis ya, duit anak brojol apa gitu. Jadi kerjaan IO yang saat itu menurut gue udah oke, udahlah nggak usah macam-macam, gue kerja IO aja nabung, kita bisa cepet merit gitu gue bilang kan. Tapi dia yang kayak nggak sini aku fotoin. Dia fotoin gue pakai handphone, terus dia posting di Instagram gue, hashtagnya dipenuhin 30 hashtag. Zaman dulu mainnya kayak Zaman gitu. dulu kayak mau gitu. nggak mau dulu mainnya. Zaman dulu kayak gitu. Hashtag OOTD. OTD, WIW apa What I Wear Today, WIWT. Belum ada Get Ready With Me dulu. Belum Ada GRWM, belum ada tuh. Belum ada tuh istilah itu. Lookbook Indonesia. Betul. Gitu deh pokoknya semua hashtag yang kepikir. Man outfit. Iya, gitu. semuanya jebret 30 hashtag. Itu pertama kalinya like gue tembus 100. Gara-gara postingan dia tuh. Itu jadi postingan OOTD pertama gue sampai sekarang sampai detik ini. Gulung tuh di situ berlanjut ya. Iya, jadi terima kasih untuk Merlin namanya. Gue harus berterima kasih sama walaupun udah mantan ya. ex-girlfriend. Iya, karena dialah gue bisa berkarir di sini sampai saat ini kan. Bener. Panjang tuh. Hampir 1 dekade tuh. Iya, hampir 1 dekade bener. Karirnya, Bahkan Lukas kan tahu gue juga berkat Merlin sebenarnya dipikir-pikir. Dari situ. Kalau gue soalnya bisa pede karena gue pernah Korea. Oke. Jadi gue ngeliat di sana nih fashionnya nih gue yang gembel nih. Bukan mereka yang aneh. Iya. Kalau orang di Indonesia pada saat 2017 2018 kalau heboh gitu jatuhnya kan kayak wah gue yang aneh nih. Iya, kayak nah gue kesana gue yang gembel nih gitu. Yang lain nggak aneh. Jadi pas gue ke Indonesia gue pede karena lu punya standar. gue udah ngeliat yang bagusnya kayak gimana. Gue tahu ini bagus bukan aneh. Iya. Nah makanya gue penasaran kalau dari POV itu tuh karena menurut gue outfit zaman lu dibawa ke sekarang pun hitungannya masih yang termasuk wah. Walaupun sekarang jadi lebih wajar ya. Iya. Itu gue penasaran kayak Iya. lu bisa di 2017-18 PD itu gimana? Kan? Tapi kayak karena lu kan lu pernah ke Korea dan ngelihat standar Korea kan. Gue juga suka Korea. Jadi referensi yang gue lihat juga sama. Gue bahkan suka K-pop. Jadi gue ngelihat juga dandanan K-popers. Manggung. Artis-artis manggung kan dandanannya lebih heboh dengan rambut-rambut sasak gitu sebelumnya kan. Bahkan sebelum itu gue suka Jepang. Jadi gue ngeliatnya visual kei, gue ngeliatnya semua yang gotik gitu. Jepang kayak gue suka gitu iya Laruku, iya benar. Jadi untuk gue dandanan
yang heboh itu udah terbiasa juga karena gue medianya ya, karena berarti. referensi gue selalu ngeliatnya Jepang, Korea yang dandanannya ya Harajuku gitu kan. Iya, heboh. Heboh gitu. Bener. Tapi nah ini permintaan nih suka aneh-aneh nih kalau penonton ya. Ayo kita minta lagi di rate IG ya, rate IG nih. Ini kayak kemarin udah minta lagi nih. Nama gue jadi merek air minum, ada Bang Aqua. Nih, di rate langsung sama Kamski. akuin. Nih berarti kan Oh bagus. nih jangan malu-maluin ya lu follower gue ya. Ininya outfitnya. bagus lagi, fitsnya bagus. Iya, kalau gue takutnya malu-maluin. Untung bagus. Ini mah membanggakan ya. Iya. Badannya bagus lagi. Iya. Kalau followers gue nih emang keren-keren gini sih. Oh. Iya dong. Role modelnya lu soalnya, jadi Iya, anak iya, olahraga iya, juga iya, biasanya. iya. Kalau gue kan cungkring ya. Yang banyak nanya gue yang cungkring-cungkring. Tapi dia dulu gak langsung bagus badannya lo kayaknya lo. Oh oke. Iya, Ini bagus banget. Iya, perlahan makin jadi badannya nih. Dan ini banyak yang sedang di Ini luar gue suka loh ini look ini. Bagus. Kayak simple tapi cuttingannya statement gitu. Ini dia fotonya di luar negeri kan. Ini di Jepang kan tuh. Cahayanya beda nih. Bener lagi. Mataharinya. Iya bener, kenapa langitnya beda memang. Beda. Ini Di keren sini nih. butek guys. Ini bagus. Iya. Semuanya bagus gak sih? Ini Bagus. segua melihat fitsnya si Kamski ya tadi namanya. Kamski. Apa Kamsky karena dia Y belakang. Ini sih semuanya oke ya. Oke nih, ini udah paham Ini seseorang, outfit ini. iya benar, seseorang yang paham outfit dan gak cuma outfit ya, kata gue tuh kenal sama tubuh sendiri juga penting. Estetiknya juga dapet nih kayak. Estetik dapet banget, ini visualnya bagus. Gini nih. Tapi kayak dari tadi gue lihat fits, kita kan gak bukan satu-satu ya, kita lihat dari halaman fitsnya gitu. Segua ngeliat tuh selain style yang bagus, tapi juga proporsinya tuh bagus gitu. Dia tahu pakai pakaian yang top gitu ya, topnya apa. Mengkomplimen badan dia gitu. Yes Itu gitu. penting tuh. Jadi gue asumsi Kamski ini orang yang udah kenal banget sama badannya gitu, sehingga dia gampang buat formulanya ke apapun pakaian yang dia pakai Pasti gitu. dingin nih habis foto ini nih. Pasti dia habis menggigil. Mungkin abis itu dia tolak angin ya. Halo, menurut kalian berdua untuk fashion Jepang versus Korea menang mana? Buset, menang udah kayak Menang udah mana? kayak Piala Dunia. Tapi gue punya jawabannya. Nah, kalau lu apa? Lu dulu deh. Kalau gua Heeh. Lu sudah pernah kedua-duanya? Jepang belum pernah, cuma kan gue ngikutin juga maksudnya. Oke. fashion Jepang. So kalau menurut gue pribadi mereka tuh punya dua karakter yang berbeda. Korea itu lebih ngikutin tren. Jadi mereka lebih kayak ada tren baru dimasukin, diadaptasi ke Korean style. Jadi kayak mereka tuh gampang banget ambil-ambil tren yang udah ada. Kalau Oke. Jepang itu lebih nggak kena pengaruh tren. Jadi Iya. kalau lu tarik nih fashion Jepang 2000 ke 2026 mirip. Iya. Nggak ada bedanya. Iya. Kalau lu lihat Korea, mereka itu selalu uptrend. Iya. Mereka selalu kayak lebih modern, lebih ngikutin zaman. Ada tren apa mereka praktekin, mereka jadiin. Jadi lebih trendy. Kalau Jepang tuh lebih otentik gitu menurut gua. Bener. Menurut lu gimana? Ya, itu satu yang Lukas bilang benar. Mungkin bahasa gue adalah karena gue tengkot udah pernah kedua-duanya nih, ke Korea udah, Jepang sudah. Jadi gue melihat langsung dengan mata gue perbedaannya gitu saat gue ke Jepang. Cukup jauh sih bedanya sih. Jepang pertama kali 2014, terus gue ke Korea itu 2018 atau 19, lalu kemarinan baru dari Jepang lagi 2002. Dan Korea tuh banyak banget influence Jepang sebenarnya, base-nya. Kita Harus di tahun 2000-an ya. Jadi dulu tuh Korea belum punya style sendiri sebenarnya kalau gue bilang. Mungkin baru ketemu style dia itu di 2010 ke atas lah. Baru mereka kayak ada orang ngeliat, oh ini Korean style. Dulu tuh menurut gue Jepang banget kalau lu lihat dari boy band girl groupnya 90-an. Bahkan terbukti dari kalau kita potong rambut, majalah yang ditawarin majalah Jepang biasanya. Iya, dulu belum ada Jepang. Korea, belum ada apa. Dulu Jepang juga kayak dulu apa ya? Ini kalau agak tua, Dongbang Shinki. Dongbang Shinki. Style-nya Jepang banget. Enggak Iya, ada Korea-Koreanya. bener. Itu tua banget tuh Dongbang. Gue agak shock nih dia tahu Dongbang Shinki nih. Iya, Dongbang Shinki Jepang banget, gak ada Koreanya. Iya, Terus baru iya. mulai kayak sekarang baru yang rambutnya mulai mangkok. Dulu kan Harajuku dulu. Ya bener, dulu lumayan Harajuku. Jadi pas lagi gue lihat di Korea stylish, tapi stylishnya fashionable, tapi sangat uniformity. Jadi stylishnya kayak rata semua Betul. gitu loh. Ya karena mungkin pengaruh tren ya, what's Iya, trending, yang mereka gua adopt. bilang, adopt. Jadinya sama. Jadi sama. Tapi kalau kalian cari unique individual di Jepang, kalian akan nemuin banyak sekali unique individual yang tiba-tiba beda sendiri gitu, genrenya dari antara banyak orang. Dan itu bisa ditemuin di mana-mana, banyak area, nggak hanya di spot-spot tertentu gitu. Karena mungkin kalau mau nyari di Korea, mau cari yang stylish banget, mungkin ke area yang kayak Hongdae misalkan. Hongdae, pasti. Karena gue expect gini, pas gue ke Korea, gue pikir semua orang dandanannya kayak artis K-pop. Oh, enggak. Ternyata kok enggak ya gitu. Mereka yang basic kayak ini kayak
aduh kalau zaman gue dulu ya kayak udah sepatu tuh mentok di Onitsuka zaman dulu, Onitsuka, Reebok Club, pokoknya zaman itu zaman yang sneakers casual gitu. Udah mereka cuma ganti-ganti di situ, celananya yang straight gitu sama kemeja ngelus sama kaos oversize. Udah rambut sisanya mangkok semua satu bus. Nah, kayak ada tipikal yang kita bisa bilang gitu kan. Sebenarnya secara karakter gak kuat, tapi mereka tren ininya ngambil terus, jadi mereka paling up to date. Kalau ada tren tuh mereka langsung adaptasi gitu. Dalam konteks ini jawaban gue jadi gue pilih Jepang karena Jepang much earlier gitu. Kayak mereka tuh maju banget di ya kayak big three-nya fashion designer Jepang aja kan mengobrak-abrik Eropa saat itu sebenarnya kan, kayak Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Issey Miyake. Itu kan saat mereka datang ke pasar Eropa di tahun tersebut, tahun berapa gue lupa. Itu kan orang Eropa mind blown gitu. Kayak, what is this? Nani is this? Gitu. Bener-bener diobrak-abrik gitu arti fashion Eropa ketika 3 desainer Jepang ini datang. Roots-nya lebih dalam aja sih sebenarnya mungkin. Dan mereka tuh kayak Indonesia, mereka bawa heritage mereka banget. Jadi mereka memang membawa sesuatu yang dunia belum pernah lihat. Makanya mereka kuat. Betul, gue setuju. Tapi kalau kita ngomong, makanya gue bilang dari sisi mana? Kalau dari sisi personal style gue pilih Jepang. Tapi kalau dari sisi industri, menurut gue Korea sekarang jauh lebih bagus arahnya. Maju banget ya Korea. Karena sekarang temanya fast pace banget. Industri semua sekarang kalau lu cuma mau kayak jadi diri sendiri doang susah ngejarnya. Ya kayak contoh kita lihat ya mungkin Babe karena ditinggal juga ya sama Nigo ya. Babe mau bikin kamu sampai kapan? Iya kan? Makanya turun penjualannya gitu. Sedangkan Korea tuh nggak mungkin seperti itu. Korea kalau tahu ini udah ditinggalin orang, mereka pasti masih move lagi. That's why makanya kayak kayak mungkin kayak kalau Korea sekarang kayak TC, Taklub bisa cepet gitu. Maksudnya mereka tuh growing-nya bakal cepet. Sedangkan kalau Jepang harus ngandelinnya yang brand-brand roots-nya udah lama gitu. Iya. Gitu. Jadi mereka play different game aja sih kalau play different game. Betul. Terjawab? Nah, susah pakai kalau bilang kalau menang mana. Kalau personal sama heritage culture ya Jepang itu udah nggak bisa dipungkirin sih. Yes. Kalau nanya ada akun nanya serius-serius gitu ya. Kalau ada gua isinya cuma kopong-kopong gitu. Ini diskusi isinya cuma rekomendasi loppers bang, rekomendasi sneakers gitu. Isinya begitu-gitu doang. Menurut lu kok proporsi itu penting banget di fashion? Secara kalau Lukas sendiri hampir 50% close-nya di permak. Nah, itu gua sering bilang ke orang-orang, baju apalagi lu beli online ya. Itu most likely nggak akan sesuai sama badan lu. Apalagi misalkan contoh badan lu kecil, lu ambil brand Eropa misalkan, sizing lu tuh pasti kacau. Jadi gue saranin selalu untuk permak ya. Entah bagian torsonya lah atau bagian lengannya itu pasti kurang cocok gitu. Menurut lu gimana proporsi sepenting itu? Sebetulnya beda. Proporsi sangat penting dong pastinya. Seperti tadi balik contoh Kamski itu menurut gue orang yang paham proporsi. Karena begitu kita ngerti proporsi, dan ini proporsi itu bukan ilmu mati karena badan beda-beda ya. Kayak badan Lukas jelas beda sama badan gue gitu. Seandainya hari ini gue punya badan lu, gue mungkin nggak bisa dandan kayak Queen dandan. Karena gue mesti kenalan ulang sama badan gue gitu. Dengan tinggi badan lu. Kanvasnya udah beda soalnya, medianya udah beda gitu. Jadi penting sekali untuk kenal proporsi. Tapi gue kurang relate sama urusan permaknya karena gue selalu pakai bukan loose doang. Gue pakainya RTW aja. Jadi ya size-nya S, ya udah segitu gue pakainya. Makanya gue suka lama banget kalau milih baju antara 2 size biasa. S atau M yang gue ambil ya. Gak lama banget gitu. Karena gue males permak orangnya. Gitu. Tapi permak itu bener-bener the way, karena sebelum ada RTW kan adanya cuma made to measure ya. Sebelum ada Preta Porter hanya ada haute couture dulu. Maksudnya RTW kan kelemahannya adalah badan orang beda-beda. Orang beda-beda, bener. Misalkan lu kayak jaket selama masih, kan ada jaket yang emang bentuknya udah nggak bisa lu apa-apain lah ya. Cuma kalau misalnya kayak jaket basic work jacket itu sangat bisa lu permak sesuai badan lu gitu. Ya, betul. Dan dalam hal ini gue potong ya. Sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam hal ini kayak banyak banget orang yang nanya ke gue, karena gue mulainya dari konten styling juga kan, 4 cara style gitu. Jadi banyak orang yang nanya gue seputar styling, kayak bang, kalau gue tuh pendek, gue susah banget nemu yang bagus di gue gitu. Sebaliknya ya, menurut gue orang yang tingginya apalagi yang pakai model 185 ke atas, itu lebih susah padahal. Nemuin celana yang pas panjangnya, tapi di pinggang juga pas. Kayak teman model gue, banyak kan teman-teman model gue tuh yang bayangin ya 188 gitu. Dapat celana pinggangnya pas,
ngatung. Nah, itu lebih fuck up. Karena kalau kegedean bisa dikecilin. Kalau kecil nggak nggak bisa bisa diapa-apain. dipanjangin. Iya benar. Sekali dia nemu yang Iya. panjangnya pas, Nah. lebar pinggangnya kelebaran Iya, pasti. Tapi itu minority case karena kan lebih jarang ya orang Lebih pinggang jarang, 88. benar-benar. Jadi justru buat teman-teman yang tinggi badannya nggak setinggi model akan lebih mudah Lebih mudah sebenarnya. karena Ah. lo tinggal permak bisa lu potong. Iya. Panjangin nggak mungkin. Atau at least dengan kayak gue tinggi 174, lu berapa Kas? Mirip 176 175 gua. Nah, ya dengan tinggi badan gua sih gua merasa tidak kesulitan mencari celana di pasar Indonesia deh, misalkan di pasar lokal Benar. gitu. Gue tuh pasti permak biasanya gue beli online. Oh, oke. Karena kalau nyoba ya gue bisa Iya, lu udah cobain. tahu, iya. Nah, online Iya, itu iya, kan iya, kadang iya. kayak panjang size chart sama kenyataan aja kan bisa Betul, beda. benar, bisa benar. susut, bisa apa. Iya, iya. Jadi iya, iya. beda. Permak is the way, guys.